Shalom teman-teman yang dikasih bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video sesi tanya jawab dalam debat Pendeta Ezra Soru melawan Ustadz Kenama. Penanya kali ini adalah Bapak Edi Praitno. Dia rasa pintar ya. Dia coba ngotot dengan mengutip kitabnya dan memaksakan pengertiannya sendiri, padahal dia sama sekali tidak mengerti maksud Alkitab. Ya, kita akan simak videonya. Mari kita simak bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai percaya cerita mau? Gak percaya ya? Soalnya di Injil gak ada, ngarang bebas. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Ezra Soru. Waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah, Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya, Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan, muridnya nggak kenal, Pak. Coba buka di Yohanes berapa, Pak? Yohanes 20. Coba buka, Pak. Ibu itu di situ Dipanggil ibu itu, Pak. Sampai kok ngomong gak ibu itu. 1 menit lagi. Pertanyaannya dulu, Pak. Ya. An-Nisa 157 itu terbukti di Injil ada, Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Nomor 15. Silakan buktikan. Yohanes berapa? 20? 20 15. Ya. 20 15. Yang di taman itu. Itu Ya. tadi itu. Ya. Tadi. Ibu, Naik. mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik, Pak, untuk waktunya sudah habis. Apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti An-Nisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya, Mohon tenang kembali para audiensnya. nah ini yang menunjukkan Bapak baca Alkitab saja nggak beres itu. Hanya karena di situ ada nama Maria, lalu kata ibu, lalu Bapak langsung mengartikan itu adalah ibu dalam pengertian mamanya sendiri. Ya, coba lihat ke ayat 1 itu siapa di situ, itu pasti Maria, tapi Maria siapa? Geser ke ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena itu bukan nama diri atau marga. Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Ya, nah nama Maria di Alkitab tuh ada banyak ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus di Lukas pasal 10, ada Maria istri Klopas yang di Yohanes 19 ayat 25. Lalu ada Maria ibu Yohanes Markus yang di Kisah 12 ayat 12. Lalu ada Maria di Roma 16 ayat 6. Ya, jadi Maria itu ada banyak. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus, tapi itu orang yang ditolong, disembuhkan dari kerasukan, dan dia adalah termasuk kumpulan perempuan yang menjadi pengikut dan pelayan Yesus di dalam pelayan. Coba lihat Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota
dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau Maria Magdalena ini mamanya Yesus, kapan mamanya Yesus kerasukan 7 roh jahat? Jadi ini bukan problem pada saya, ini problem pada saudara baca Alkitab tidak jelas itu. Nah, sekarang ke Yohanes pasal 20 lagi. Tadi ya, yang dipersoalkan tadi. Ayat berapa tadi beliau persoalkan itu? Ya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Begitu beliau baca ibu di sini langsung ini pasti mamanya. Salah. Nah, inilah yang perlu pemahaman bahasa asli. Bahasa asli ibu di situ tuh siapa? Ya, kalau mama itu harusnya dia pakai bahasa Yunani meter. Dari meter itu jadi mother, bahasa Inggris. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ tidak memakai meter, tapi memakai gunai. Ya, Pak tidak punya hak bicara. Sekarang saya. Ya. Nah, jadi Maaf Pak, biarkan narasumbernya menjawab ya, saja. jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang disebut itu sebenarnya guna itu bukan ibu, bukan mama. Sekarang coba, itu artinya guna itu artinya perempuan. Sekarang lihat ayat 15 terjemahan lama lah. Terjemahan lama. Alkitab ini. Terjemahan lama. Persis di bawah nih. Ya. Nah, lihat ayat 15. Maka bertanyalah Yesus kepadanya, "Hai perempuan, hai perempuan." Jadi kita bisa melihat bahwa memang itu bukan mama. Jadi pertama saudara sudah salah. Dan yang kedua adalah mengapa kok mereka tidak mengenal Yesus, baik Maria Magdalena maupun orang yang berjalan. Nah, kalau saudara melihat bahwa memang pada waktu Yesus bangkit itu ada perubahan di dalam dirinya karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ya, itu tubuh kebangkitan. Makanya di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena itu memang ada pemuliaan lebih lanjut. Yesus itu dia mengenakan tubuh manusia, darah dan daging. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, sekarang coba lihat Pak, Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-21. Ayat 20-21. Filipi 3 20-21. Ya. 20-21. Tetapi tanah air kita ada di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubahkan rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi memang ada perubahan atau pemuliaan lebih lanjut kepada tubuh Yesus setelah bangkit. Karena itu kalau dia sedikit untuk sementara waktu tidak dikenali, itu hal yang wajar. Tapi poinnya tetap ada. Karena apa? Karena Bapak boleh pertanyakan, kok kenapa Maria Magdalena tidak mengenal? Tapi coba baca cerita sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah itu tetap berbicara soal kematian dan kebangkitan? Karena itu sebenarnya penyamaan Al-Quran dengan fakta ini itu sangat tidak cocok, Pak. Supaya Pak tahu bahwa sebenarnya ada dokumen yang lebih cocok dengan Al-Quran Bapak itu. Ya, itu adalah sejumlah tulisan dalam koleksi Nag Hammadi oleh seorang dan juga pemahaman seorang namanya Basilides, yang itu dianggap sebagai dokumen gnostik dan dongeng-dongeng yang muncul dalam gnostik, dan itulah yang mirip dengan Al-Quran Bapak, bukan Injil Yohanes. Ya, selesai, pas. Ya, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua, juga boleh memberikan edukasi bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.